Horas Hutauruk sedunia. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Kali ini kita mau mencoba mengulik sedikit dari personalnya Ketua Umum Pak Tugu Hutauruk. Apa sih visi misi dan siapa sih Ketua Hutauruk, Ketua Tugu, Ketua Panitia Tugu Donda Ujung Hutauruk. Jadi ini saya perkenalkan, di sini ada Amang Ketua kita, Horas. Jadi boleh kenalkan Amang Ketua? Iya, Horas seluruh paparan Donda Ujung, Hutauruk Donda Ujung sedunia ya. Saya katakan sedunia karena konteksnya ini tentang Tugu, kan Tugu di dunia nggak mungkin 2, 3, tapi 1. Jadi cakupannya demikian. Terima kasih, ini saya diundang di tempatnya udah saya nih, Agustinus. Awak lebih tua tapi awak mesti panggil udah, karena nomor 13, saya nomor 14 di leveling Tarombo Hutauruk. Nama saya Charles Hutauruk, lengkapnya Charles Hikmat Pardamaian Hutauruk Arboru Sirait, dan kami punya anak 2, 1 perempuan berusia 25 dan laki-laki umur 22 tahun. Keduanya sudah selesai sekolah tapi ada yang lanjut kuliahnya. Demikian perkenalan. Ya, terima kasih. Begini Pak Ketua, selama ini kan sepertinya, lihat nih gambar background kita nih, Tugu Donda Ujung Hutauruk. Nah, ini yang jadi sepertinya ada kerjaan utama kita nih, atau kerjaan utamanya Amang Ketua. Ketepatan kan Amang Ketua sekarang yang pegang menjadi Ketua Umum Panitia Tugu Hutauruk yang rencana kita mau bikin ini. Dulu itu kan kalau nggak salah Amang sebagai wakil ketua ya, atau ketua bagian ketua satu waktu zamannya Amang Bunardo ya, Amang Bunardo. Nah, terus ada pertanyaan ini dari beberapa orang. Sebenarnya apa sih keinginan dari Amang untuk melanjutkan menjadi ketua panitia? Iya, makasih udah ya. Ini panjang nih kalau kita cerita panjang. Boleh sambil merokok-merokok aja kita, biar santai aja kita. Panjang karena memang ini menyangkut perasaan, emosional, tapi juga pikiran. Jadi kalau boleh saya cerita, saya memang bermarga Hutauruk, tetapi turunnya perjalanan hidup saya itu jarang di Sumatera Utara, gitu ya. Meskipun saya lahir di Tigabolon, agak spesifik memang ya, numpang lahir lahir lalu dibawa ke Jakarta. Ceritanya numpang lahir dalam tanda kutip ya, artinya tidak stay di situ. Tetapi kemudian di Jakarta besar sampai kuliah dan bekerja pertama kali di Aceh, lalu di Jakarta, dan terakhir saya di Papua. Jadi ujung-ujung dan tengah. Dan saya juga mungkin dari kelihatan sini tidak terlalu mahir ya bahasa Bataknya, saya minta maaf, tapi ini saya dalam proses pembelajaran. Dan orang tua saya juga lahirnya di Penang. Jadi malah kan jadi memang perantau ini asal usul marga Hutauruk saja nih, yang dari Spaulon ini atau dari panjang ini. Jadi karena saya mau ceritakan begitu supaya bisa tergambar lah secara lebih luas profil saya. Jadi opung karena penginjil dari Metodis, jadi ke beberapa daerah termasuk negara, dan disitulah melahirkan diantaranya bapak saya. Nah, kenapa saya mau ikut? Sebenarnya waktu pembentukan panitia itu saya masih dinas di Papua Barat, tepatnya di Manokwari, karena memang saya 16 tahun lah terakhir saya dinas. Lama juga ya? Lama, udah 16 tahun terakhir di Manokwari. Lalu koresponden hanya berdasarkan WA nih. Karena teknologi sekarang ini sudah bisa mencakup gitu. Karena udah Bonardo ini senior saya waktu kuliah, sampai pernah di satu instansi, selanjutnya saya pisah, jadi saya mengenal beliau sebagaimana beliau mengenal saya. Kami juga sama-sama Marboru Sirait, jadi. Oh gitu kah? Jadi
cukup lama. Jadi saya sebenarnya mikir ini tubuhnya apa gitu ya. Panjang perjalanan, cuman saya berpikir kalau semua ada opung saya, mang tua saya, nah tua-tua kami situ, lalu saya juga hutauruk, saya pikir ini tanggung jawab moral yang harus terima, meskipun saya proses learning, tapi nggak apalah kalau namanya ketua satu kan ikut-ikut aja, yang penting rapat. Ikut aja apa katanya, iya aja kan, ketua awak amang udah awak juga, ya kan, penasihat awak opung juga. Dan karena panitianya menyebar jauh, termasuk sama udah kita hanya bisa bertelepon ya udah betul sekali ya. Jadi satu di Papua, satu ada di Qatar, ini bertelepon gitu ya. Tapi saya ikutin terus sampai perjalanan sudah 3 tahun kebetulan COVID sampai tahun keempat yang mendadak. Saya minta maaf ya, saya ceritakan aja. Ya boleh. Mendadak udaku yang tersayang ini Dr. Bonardo mengundurkan diri dengan alasan-alasan yang ya alasan masuk akal lah, ya masuk akal juga lah. Nah, vakum lah, ya saya kosong, vakum, ya udahlah, nggak ada pimpinan, saya pun ikut-ikut. Tapi ada yang berkomunikasi ke saya secara pribadi, aduh gimana kalau teruskan, kalau dibongkar lagi kan lagi repot. Kebetulan saya posisi ketua 1, itu ada ketua 1, ketua 2, ketua 3 sampai 4. Tapi pembagiannya berdasarkan region wilayah. Iya. Lucunya saya kerja di Papua, tapi region saya Jawa, bingung juga. Saya ikutin aja lah. Katanya banyak bertanya, salah pula ya. Kalau tapi ternyata berkah juga toh. Nggak tahu lagi berkah. Jadi akhirnya dalam satu kesempatan meeting semuanya, saya menerima istilahnya bukan penggantian lah untuk meneruskan. Nah, kenapa juga saya meneruskan? Awalnya saya merasa sedih ya kalau sampai satu marga tidak bisa melanjutkan apa yang diciptakan oleh ketua kita, orang tua kita. Itu menurut saya pribadi itu menyangkut pride. Kalau saya mengaku hutauruk dan saya secara apa ya namanya given ya. Hutauruk ini kan given, nggak mungkin saya milih marga lain. Pasti. Itu adalah sekali hutauruk tetap hutauruk. Gitu, kan? Ya. Aku pernah dengar juga apa namanya khotbahnya Amang Preses gitu, katanya kalau marga itu nggak bisa diganti-ganti, yang bisa diganti itu mungkin agama aja masih bisa, perjalanan bisa, itu keyakinan, aku berubah keyakinan, tapi marga itu given. Nah, bisa dibayangkan kalau semua marga sudah bikin tugu, apalagi naik pos-pos yang paling dekat rumpun kita sudah punya tugu, baru hutauruk dibicarakan saja. Tapi aku dengar ini yang dari naik pos-pos ini cuma hutauruk saja, belum ada. Nah, itu dia. Belum ada tugunya. Iya, itu dah. Itu juga kadang-kadang malu awak, sampai awak ngobrol sama orang, ada baru situ Meang situ pemilik apa namanya resto, aku nggak apa-apa lah ya aku sebutkan. Ya, jadi hutauruk kita belum bikin toh, aduh, telat kali katanya, aduh tambah malu awak kan, tapi ya udah. Saya pikir ini saya terima itu karena tertantang dan saya yakin karena saya bukan mewakili diri saya Charles Hutauruk, bukan Tugu Charles, target Tugu Hutauruk yang seluruh dunia, tentu rasa memiliki dan sense of belongingnya cukup tinggi, saya sangat begitu.